warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pagi ini, seperti biasanya kita membacakan doa. Baik, kepada ketua kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita ambil absen, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak ibu, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanahku padamu, di sanalah berdiri dariku ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian saya pada pagi hari ini kita belajar tentang tema dan sistem. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu tanya, ada anak-anak yang tidak hadir? Ada. Mana teman kita hadir? Izin. Ya. Jadi yang tidak hadir cuma satu. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang tema 5 ekosistem, tema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Yang pertama, coba anak-anak ibu lihat gambar di depan. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan pokok-pokok pikiran non-fiksi yang disajikan. Yang kedua, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Yang ketiga, menjabarkan jenis makanan pada hewan. Coba Ibu lihat gambar yang dua ini. Apa saja perbedaan yang dapat Anak Ibu jelaskan dalam kedua gambar di atas? Jadi, yang gambar yang pertama menunjukkan apa? Gambar yang pertama menunjukkan komponen tak hidup yang ada dalam sebuah lingkungan. Komponen yang ada di gambar di antaranya tanah, air, hingga cahaya yang berasal dari matahari. Sedangkan gambar kedua menunjukkan komponen hidup dalam lingkungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ada sebuah wanita, kemudian sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah bantuan bergambar yang pun tak sadar ia menunjukkan kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin menunjukkan kepada kalian. Apakah itu? Kelihatannya sesuatu yang sangat menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah pengaturan gambar bibiku mengirimnya untukku. Apakah itu? Wow, itu benar menarik. Apa itu isinya? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Dan temannya itu bertanya, apa ekosistem itu? Dapatkah kamu menjelaskan untuk kami? Oke. Yang maksud dengan ekosistem semua makhluk hidup merupakan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan biotik dan bagian tak hidup abiotik.
Bagian yang di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, berdasarkan bacaan di atas dan bukan pikiran utama dari setiap paragraf tersebut. Informasi yang kamu dapat anggap penting, tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di dalam tempat yang tersedia. Apa yang bisa anak ibu ambil dari cerita yang tadi? Jadi kita menentukan pokok pikiran utama dan informasi penting dalam sebuah cerita. Yang pertama, pokok pikiran utamanya pertama adalah satu, semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi yang dapat kita ambil, intinya sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Yang pokok pikiran kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi yang dapat kita ambil untuk pikiran utama yang kedua, cahaya matahari yang membantu tumbuhan membuat makanan, air di dalam tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya, tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, jenis makanan pada hewan. Jenis makanan pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dijadikan makanannya. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya makan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan jadi dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan oleh hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan yang menyukai batang tumbuhan seperti sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung, senang merupakan bagian dalam buah dan ini seringkali berbeda para petani buah-buahan. Nah, setelah kita tadi membaca bacaan tadi, anak-anak bisa
mencatat beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Keluarkan buku bukan dulu. Oke. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu tentang tuliskan pertanyaan kamu di tempat yang ibu tadi di buku anak ibu masing-masing. Oke. Sudah selesai. Jadi pertanyaan ibu adalah apa sebutan hewan termakan tumbuhan? Herbivora. Apa pula sebutan untuk hewan termakan hewan lain? Herbivora. Hewan apa saja yang menyukai gigi? Sebut. Nah, oke. Kenapa setiap hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Karena setiap Yang berbeda jumlahnya. pintar. Kenapa ada hewan yang memakan hewan lain? Karena ini ada contoh hewan dan ini gambar dan nama hewan, nama jenis dan nama jenis makanan dan golongan makanan hewannya. Yang pertama ada hewan ayam dimakan Gigi dan serangga. Golongan makanan termasuk hewan hewan. Yang kedua ada tikus. Tikus memakan gigi dan lain. golongan makanannya termasuk hewan. Yang ketiga ada gambar Cacak. Nama jenis makanannya golongan Hewan. Oke. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita ini, kesimpulannya adalah makanan setiap hewan berbeda-beda karena setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda. Oke, apa dari ibu yang masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita simpulkan kesimpulannya adalah kesimpulannya apakah yang kamu dapat dari kegiatan pelajaran kita tadi? Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda? Yang terakhir, setiap hewan memiliki cerita dan juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Oke, bacaan yang kita baca tadi merupakan bentuk teks dari non-fiksi. Jadi dari anak-anak tahu apa itu teks non-fiksi? Teks yang berisikan hasil berdasarkan fakta serta merupakan hasil imajinasi kita. Oke, jadi untuk pelajaran kita kali ini kita selesai sampai di sini. Apa yang sudah terpilih? Oke, jadi untuk tugas anak ibu di rumah, cari sebuah cerita
bacanya. Jadi anak ibu, buatlah pokok pikiran dari teks non fiksi yang anak-anak ibu cari nanti. Yang kedua, buat tulisan tangan sejenis makanan yang seperti yang ada gambarnya tadi. Yang ketiga, dapatkan jenis-jenis makanan hewan yang anak-anak ibu pilih. Oke, anak ibu ngerti? Oke, untuk hari ini kita lakukan pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pulang, anak ibu bersihkan dulu mejanya, rapikan lagi tempat duduknya. Setelah itu, kita baca doa sebelum kita pulang. Dan pada kita kelas, ibu Assalamualaikum warahmatullahi